Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Ramadan dari kelas F45 021 PJJ dengan NIM 1304211. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi syariah dalam Islam. Definisi ekonomi syariah atau sering disebut dengan ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syarat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek materi saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual, serta dampaknya pada lingkungan. Adapun prinsip ekonomi syariah, yang pertama harta benda, aset bergerak dan tidak, serta seluruh sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dipandang sebagai karunia dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ekonomi syariah berjalan dengan penggerak utama yaitu kerjasama antar umat Islam. Yang ketiga, mengakui kepemilikan masyarakat dengan pemanfaatan bagi kepentingan bersama. Yang keempat, menghindari riba dengan berbagai bentuk pelaksanaannya. Dan yang terakhir, menolak praktik menumpuk-numpuk harta dan penguasaan kekayaan oleh beberapa orang atau kelompok saja. Adapun macam-macam akad ekonomi syariah yaitu murabahah, mudharabah, wadiyah, musyarakah, salam, istiqna, ijarah, wakalah, kafalah, awalah, dan qard. Kemudian pada ekonomi syariah ada disebut dengan zakat. Berasal dari kata zakat yang bermakna al-nubuluh atau menumbuhkan, al-ziyadah menambah, al-baqarah memberkatkan, dan at-tahir menyucikan. Zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa, dan menumpuknya dengan berbagai kebaikan. Perintah kewajiban zakat ini bisa kita temukan beberapa ayat dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi waqimus sholata wa atuz zakata warka'u mu'al raki'in, yang berbunyi dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam bentuk sebuah hadis, Bu'dhiyal Islamu ala khamsi syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi wa ramadan, yang berarti Islam dibangun di atas 5 hal. Kesaksian sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun syarat wajib zakat yaitu beragama Islam, merdeka, mampu atau bercukupan, dan menemui waktu wajib zakat. Dan rukun zakat yaitu niat zakat, terdapat muzaki atau orang yang berzakat, terdapat mustahik atau orang yang menerima zakat, serta memberikan harta atau makanan pokok yang dizakatkan. Kemudian ada infak yang berasal dari kata anfaqo yunfiku, artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Menurut kaum bahasa Indonesia, pengertian infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sedangkan menurut terminologi atau syariat, pengertian infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Kemudian adapun sedekah yang merupakan kata yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu sedekah, yang berasal dari kata syidik atau sidik yang berarti kebenaran. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sedekah. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan darimu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Kemudian ada yang disebut dengan wakaf. Kata bahasa Arab yang berarti wakaf yang berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat.
Jadi wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Dan yang terakhir ada namanya riba. Riba secara bahasa dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan atau aziyadah. Kelebihan atau tambahan ini konteksnya umum, yaitu semua tambahan terhadap pokok utang dan harta. Secara makna istilah riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Adapun macam-macamnya, yang pertama riba fadli, yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang-orang yang menukarnya. Yang kedua ada riba kardi, yaitu meminjamkan suatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Dan yang ketiga ada ribayat, yaitu jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Dan yang keempat riba nasyiah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Walaupun menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Terima kasih. Itulah yang saya bisa sampaikan pada presentasi kali ini. Bila ada kurang, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.